Sosialisasi tentang pentingnya menabung, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal terus digaungkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sosialisasi ini telah merambah dunia digital. Melalui sejumlah konten literasi keuangan yang menanamkan pesan informatif mengenai pentingnya menabung dan juga berinvestasi. Literasi keuangan di Indonesia ini meningkat mulai tahun 2013 sampai dengan 2016, karena survei yang dilakukan OJK ini 3 tahunan meningkat dari 28% ke 37%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia sekarang semakin melek terhadap keuangan, di mana tingkat literasi keuangan itu mengukur sebuah kemampuan seseorang memahami keputusan-keputusan keuangan. Tentang literasi keuangan sendiri itu dalam beberapa penelitian mengukur, yang pertama bagaimana seseorang itu tahu mengenai pengelolaan uang pribadi, yang kedua bagaimana seseorang itu tahu mengenai tabungan, yang ketiga bagaimana seseorang itu tahu mengenai produk asuransi, dan yang keempat adalah bagaimana seseorang itu tahu mengenai produk investasi. Jadi dari kita sekolah dulu, gitu ya, ilmunya kan yang diajarkan adalah tentang menabung, gitu ya. Dan ternyata sekarang dengan semakin tingginya biaya, gitu ya, segala macam biaya kan sekarang juga harga-harga semakin meningkat ya. Inflasi juga tingkatnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang dulu. Nah sekarang kenapa kok menabung itu ternyata tidak cukup, jadi harus juga memikirkan untuk mulai berinvestasi. Jadi investasi itu adalah salah satu cara bagi seseorang untuk membeli sebuah aset, baik itu aset berupa aset lancar maupun juga di situ nanti ada aset real, ada aset keuangan gitu ya. Dan diharapkan nanti dari aset yang dimiliki tadi bisa mendapatkan tambahan nilai di masa yang akan datang. Perkembangan zaman bak pisau bermata dua. Selain menyajikan pengetahuan, namun ternyata juga menyajikan tantangan yang harus dihadapi dengan membekali diri dengan pengetahuan keuangan. Fungsi dari ekonomi dasar mikro itu pendapatan sama dengan konsumsi plus investasi plus saving. Nah, jadi konsumsinya berapa, savingnya berapa, investasi berapa. Maka selain uang tadi ketika sudah masuk sebagai pendapatan dirupakan konsumsi, maka seseorang juga perlu mempertimbangkan untuk faktor lainnya, yaitu investasi dan saving. Generasi milenial ini memiliki karakteristik mereka mudah untuk menyerap segala informasi yang ada di luar sana melalui media-media sosial itu. Kemudian karena mereka punya kemampuan untuk mendapatkan informasi, akhirnya mereka juga memiliki pikiran yang lebih terbuka. Nah, pikiran yang lebih terbuka ini cocok gitu ya bagi mereka generasi muda untuk berinvestasi di saham. Tetapi kembali lagi gitu ya bahwa banyak sekali media sosial, kemudian juga sekarang banyak sekali aplikasi pinjaman online. Nah itu berarti walaupun generasi muda itu apalagi generasi milenial sangat terbuka dengan informasi, tetapi mereka juga harus memiliki pengetahuan keuangan. Jadi supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya nanti malah merugikan. Investasi sesungguhnya memiliki berbagai bentuk. Setiap bentuk investasi memiliki karakter sendiri dan kecocokan bentuk aplikasi juga berbeda setiap individu. Namun, apakah mereka yang sudah terjun dalam investasi benar-benar paham strategi dalam investasi? Investasi itu bisa berupa aset real dan juga aset keuangan. Aset real itu misalnya bangunan, tanah, emas. Kemudian juga ada aset keuangan. Aset keuangan itu bisa saham, bisa obligasi, bisa instrumen derivatif, misalnya kalau pernah dengar ada option, ada futures gitu ya. Iya, jadi banyaknya aplikasi atau fitur-fitur mengenai investasi saham itu jelas membuka kesempatan untuk teman-teman generasi muda untuk mencoba mengambil sebuah keuntungan di antara aktivitas itu. Apalagi banyak beberapa platform yang menyediakan itu mereka bisa mempelajari terlebih dahulu, khususnya memang sebelum kita bermain saham kita butuh pengetahuan mengenai analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Kalau analisis teknikal itu terkait dengan
bagaimana grafik dari saham seperti itu. Kalau fundamental kita lihat kinerja dari perusahaannya. Kalau berinvestasi untuk teman-teman mahasiswa bisa, misalnya sekarang sudah ada produk investasi yang bisa dimulai dari 100.000, yaitu reksadana. Ya, sistemnya seperti menabung. Jadi kalau teman-teman bisa beli pulsa internet gitu ya, sekarang uang jajannya disisakan untuk berinvestasi. Ada riset juga sebenarnya ya dari CNBC Indonesia. Ketika generasi milenial itu ditanya mengenai pengeluaran dalam 1 bulan itu digunakan untuk apa saja, sebanyak 42% itu mengatakan bahwa pengeluaran utama adalah untuk operasional. Di nomor 2 itu ternyata untuk investasi. 33% responden dari CNBC Indonesia. Tapi jangan lupa gitu ya, bahwa yang sudah berinvestasi itu ternyata ketika CNBC melakukan survei lagi gitu ya, ternyata 69% itu berinvestasi tanpa tahu strateginya. Nah, berarti kan ibarat perang tapi nggak tahu alatnya, nggak tahu nanti saya harus melangkah seperti apa, milih apa, kemana, bagaimana selanjutnya. Nah, itu mereka blank, sama sekali nggak tahu gitu. UNESA sebagai perguruan tinggi memiliki wadah untuk masyarakat memahami investasi melalui galeri investasi. Oke, jadi di UNESA ini kita punya galeri investasi ya, kerjasama 3 pihak antara UNESA dengan Bursa Efek Indonesia dan juga salah satu perusahaan sekuritas yang kita jadikan mitra adalah Support Sekuritas. Memang karena kita ini kan bagian dari UNESA ya, sehingga kita sebenarnya tujuan utamanya juga memang edukasi. Nah, edukasi ini bisa dilakukan untuk teman-teman sesama mahasiswa UNESA ataupun civitas akademika yang ada di UNESA, dan juga bisa untuk masyarakat.